Pemirsa, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas antivirus berbahan eukaliptus untuk membunuh virus corona atau bahkan COVID-19, sudah bergabung bersama kami Kepala Balitbangtan Kementerian Pertanian Fajri Jufri. Selamat pagi Pak Fajri. Selamat pagi Mas Ade. Pak Fajri, Kementerian Pertanian mengatakan eukaliptus bisa membunuh virus corona. Corona yang mana Pak? Karena keluarga corona itu kan banyak, COVID-19 hanyalah satu bagiannya saja Pak. Baik, selamat pagi pemirsa Metro TV se-Indonesia. Jadi yang kita teliti ini gamma corona dan beta corona. Kenapa kita melakukan pengujian virus beta corona dan gamma corona? Karena memang kita belum berani, peneliti kita belum berani menumbuhkan virus COVID-19 ini. Tapi secara teknis sebenarnya ini hampir sama ini proses apalagi gamma corona dan beta corona ini dengan virus COVID-19 seperti itu. Baik, gamma corona dan juga beta corona yang ada katakan atau Kementerian Pertanian mengatakan ini sama dengan COVID-19, apakah ini juga sudah dikonsultasikan dengan para pakar, katakanlah dokter-dokter pandemi dan segala macam Pak? Iya, jadi Balai Penelitian Veteriner kita ini kan sudah punya pengalaman dalam apalagi terkait dengan corona ini. Beberapa tahun yang lalu waktu mewabah avian influenza, kita sudah menghasilkan vaksin juga yang terkait dengan H5N1 ini dan beberapa virus corona lain. Sehingga dari pengalaman itu sebenarnya kita melihat beberapa potensi tanaman herbal kita punya potensi dalam membunuh virus corona ini, dan kita sudah diskusikan beberapa teman ahli virolog kita yang ada di Balitbangtan dan teman-teman yang lain seperti itu. Baik, Pak Fajri, saat ini ketika bicara soal corona, masyarakat langsung berpikir COVID-19. Meskipun sebetulnya virus corona ini kan banyak jenisnya ya. COVID-19 adalah bagian dari salah satu bagian. Nah, masyarakat berpikir ini bisa sembuhkan corona, yang dimaksud adalah COVID-19. Terlebih saat ini virus ini sedang mewabah, Pak. Memangnya sudah diujikan ke berapa orang pasien positif COVID-19, Pak, untuk eukaliptus ini? Iya, jadi gini, jadi beta corona yang kita uji sebenarnya ini kan target. Jadi di dalam eukaliptus itu ada bahan aktif namanya 1,8 sineol. Yang ini yang target kita. Jadi ada Mpro namanya itu. Mpro itu main protease itu. Dia mengikat sineol ini, mengikat Mpro ini, dan dia membunuh itu. Sehingga kita bisa mengatakan, dan itu hampir sama dengan virus COVID-19 juga target ininya. Sineolnya, sehingga dari seluruh literatur pustaka juga seperti itu. Dan hasil penelitian kita yang kita lakukan di laboratorium memang menunjukkan bahwa kemampuan bahan aktif yang ada eukaliptus ini bisa membunuh virus beta corona yang kita punyai. Dan asumsi kita ini bisa juga digunakan untuk COVID-19 seperti itu. Oke, jadi baru asumsi ya Pak, belum diujikan kepada pasien COVID-19 yang positif begitu? Iya, secara ini kita belum langsung, tapi kita sudah memberikan ini ke 20 orang. Kebetulan ada keluarga Kementerian Pertanian yang terpapar hasil swab positif corona, dan hasil testimoni yang dari 20 orang itu yang kita sudah berikan pengobatan menggunakan inhalasi dari aerosol, dari roll on dan dari inhaler yang saya pegang ini menunjukkan dia rata-rata responnya positif. Artinya dengan menggunakan roll on ini dan inhaler ini proses pernapasannya lebih bagus, speednya semakin bagus, dan arah kesembuhan semakin bagus. Meskipun memang kita belum rekod secara resmi ini, karena harapan nanti ke depan akan kita rekod secara resmi, karena pasti akan melibatkan teman-teman tenaga medis lainnya untuk merekod secara sesuai dengan dasar-dasar ilmiah yang ada. Tapi secara testimoni yang kita tanyakan ke dokter itu, alhamdulillah mereka merasa baik, dan ini juga menjadi indikasi bagus ini bahwa yang tadinya pakai ada yang pakai tabung oksigen itu, dalam menggunakan ini, alhamdulillah dia tidak menggunakan itu lagi, seperti itu. Baik, testimoni ini dari pasien positif COVID-19, begitu ya Pak ya? Iya, kita punya ada beberapa staf, ya saya bilang tadi ada 20 orang staf saya itu yang kita, dan itu beberapa hasil swabnya positif, ya itu yang kita uji Kak. Kita gunakan, langsung kita suruh mereka testimoni sendiri. Nah, alhamdulillah beberapa hari ini, 1-2 minggu ini sangat positif ya dari testimoni yang kita lakukan seperti itu. Baik, cara kerja ketika dikatakan bahwa ini ternyata membuat mereka bernafas lebih lega, bernafas lebih enak, ini apa hasil kajiannya? Cara kerja dari eukaliptus ini membantu kemudian pasien positif COVID-19 untuk bernafas lebih lega itu apa? Apa kajiannya? Jadi
Jadi ini memang kenapa makanya kita dari menyacir ini eukaliptus ini, karena ini kan inhalasi ini, makanya kita buat dalam bentuk inhaler, dan ini karena dalam bentuk aerosol itu, jadi ini bisa membunuh semua virus yang ada di tenggorokan termasuk yang di hidung. Makanya kalau kita menghirup ini 5 sampai 15 menit, hasil kajian kita ini bisa membunuh virus yang ada di tenggorokan dan di hidung. Seperti itu, Mas Ade. Baik, ini juga dikatakan bahwa eukaliptus mampu membunuh H5N1. Ini pengujiannya pada apa, Pak? Ya, saya sampaikan ini memang masih batas pengujian di laboratorium H5N1 ini, dan kita sebenarnya kalau terkait dengan saya ini kan sudah turun-temurun, orang tua kita sudah biasa menggunakan dalam bentuk apapun ini, sehingga memang kita tidak langsung menguji ke COVID-19 karena kan kita tahu asal muasal COVID-19 ini kan dari hewan kelelawar. Kita tidak punya laboratorium yang kalau untuk hewan cobaan seperti tikus kita punya, tapi yang lebih karena ini kan prosesnya di proses pernapasan di pneumonia ini, jadi memang pengujiannya harus dengan hewan yang seperti kelelawar itu, seperti itu. Baik, soal tadi Anda mengatakan bahwa ini bisa membunuh beta corona dan juga virus yang sejenis dengan COVID-19. Tapi ini kan belum berarti mampu membunuh COVID-19 kan, Pak ya? Ya, kalau kesimpulan kita ini bisa, karena saya bilang tadi prosesnya sama nih, target bahan aktif dari eukaliptus ini 1,8-sinol ini, target itu bisa membunuh M-Pro tadi itu, main protease itu, dan itu hampir sama di COVID-19 juga ada itu. Jadi dia bisa dalam replikasi COVID-19 ini, itu target yang kita, dan bahan aktif itu dia bisa mengikat M-Pro ini dan bisa membunuh M-Pro itu. Oleh karena itu, dan itu berlaku di virus COVID-19 juga. Oleh karena itu kesimpulan kita, ini juga bisa membunuh virus dari COVID-19. Seperti itu, Mas Ade. Baik. Uji apa lagi yang kemudian harus ditempuh sehingga kemudian ada kesimpulan, oke, ini bisa membunuh COVID-19, sebuah virus yang saat ini sedang mewabah? Ya, kalau kita mau mengikuti proses tahapan-tahapan, kan biasanya proses tahapan pengujian, kita cuma melakukan 2 pengujian ini, uji molekular docking, jadi mencari keterkaitan antara bahan aktif yang ada di minyak sirih ini dengan target sasaran yang kita akan teliti, virus yang teliti. Kita dapat itu, kita lakukan pengujian in vitro di laboratorium, berapa bahan aktif yang sesuai, berapa dosis, berapa konsentrasinya yang bisa membunuh. Setelah didapatkan itu, memang biasanya in vivo lagi, pengujian pada hewan cobaan, ada uji selanjutnya, ada praklinis, ada klinis 1, klinis 2, klinis 3, klinis 4. Tapi itu kan secara umum memang untuk obat herbal, obat oral. Memang kita belum melakukan pengujian secara seperti itu in vivo sampai pengujian klinis, baru sebatas pengujian testimoni ke beberapa teman-teman yang terpapar COVID-19. Tapi kesimpulan kita 90% ini bisa membunuh COVID-19. Kita yakinkan itu bisa, meskipun kita belum melakukan, tapi ke depan kita akan buka kerjasama dengan Balitbangkes dan perguruan tinggi, mungkin dengan para ilmuwan untuk menguji lebih lanjut ini. Tapi dalam kondisi sekarang ini kita butuh cepat ini, dan toh ini kan kita sudah punya berapa dosis yang tidak toksik, yang tidak membahayakan untuk tubuh, dan itu kita sudah lakukan percobaan terkait dengan itu, sehingga ini insya Allah aman untuk digunakan, paling tidak mencegah penyebaran COVID-19, seperti itu. Pak Fajri, kapan mau dilakukan uji klinis, Pak? Ya, segeralah. Ini kita sudah menawarkan teman-teman Balitbangkes. Saya sudah minta kemarin rapat dengan teman-teman beberapa dokter kita untuk merekod. Jadi ini sebenarnya kita sudah, cuma kita belum merekod saja datanya. Jadi ini sambil jalan kita rekod datanya sesuai dengan formulir yang harus diisi seperti apa, sehingga memang datanya betul-betul hasil data ilmiah. Memang ini basis testimoni, harus sampaikan seperti itu, tapi ini ada harapan yang besar, positif untuk kita gunakan, untuk kita kembangkan secara luas, seperti itu. Baik, Pak Fajri, masyarakat tentunya mengapresiasi setinggi-tingginya inovasi dan juga usaha dan juga upaya yang dilakukan oleh teman-teman peneliti yang ada di Kementan. Tetapi apakah kemudian ini tidak terlalu terburu-buru, Pak, mengumumkannya karena belum melakukan tahapan uji ini dan uji itu, begitu, Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi, ini kan istilahnya bukan obat oral ini, bukan yang diminum. Memang sebagian besar kalau oral ini saya tidak berani
mempublish. Tapi ini karena minyak acir yang sudah turun-temurun kita gunakan, dan sampai sekarang pun alhamdulillah tidak ada juga yang selama tidak diminum, ya, artinya tidak selama digunakan di ini, dan kita sudah hasil testimoni kita juga, dan ini bisa memang membunuh virus. Hasil pengujian itu bisa membunuh virus 5 sampai 15 menit ini bisa membunuh virus yang ada di hidung dan di tenggorokan, karena virus itu kan maksudnya lewat hidung dan tenggorokan. Virus itu bertahan di mulut itu sekitar ini sampai 1 minggu. Kalau di hidung ini bisa sampai 2 minggu di tenggorokan. Kenapa? Swabnya itu diambilnya di hidung sama di tenggorokan, karena ada cairan di sini, dia menumpuknya di situ, seperti itu. Dan kita sudah coba itu menguji seperti itu. Begitu Mas Ade, ya. Baik, ini kan uji klinis belum dilakukan Pak Fajri, artinya obat atau eukaliptus yang kemudian dihasilkan dari teman-teman dari Kementan ini belum beredar begitu ya Pak ya? Ya, sekarang kita masih produksi terbatas ini memang. Setelah jadi pengujian itu oke, kita membuat prototipe produknya ini. Ada beberapa produk yang ada di dalam bentuk roll-on ini, ada dalam bentuk inhaler, ada dalam bentuk pix yang biasa kita gunakan balsam, ada dalam bentuk untuk diffuser air untuk ruangan udara supaya mati, dan ada juga kita buat dalam bentuk yang biasa dipakai kalung ini. Ini kandungannya sama nih yang ada dalam sini. Ini sudah menggunakan nanoteknologi sehingga droplet yang dihasilkan ini bisa terdispersi dengan merata, dengan efektivitas anunya juga lebih bagus. Sama dengan yang ada di inhaler ini. Ini sudah menggunakan nanoemulsi sehingga efektivitas dari bahan aktif yang ada dalam ekosistem ini bisa lebih bagus, bisa terserap dengan baik. Nah, seperti itu, dan ini kita akan upayakan ini hari ini kita akan diskusi dengan beberapa mitra kita yang ingin mengembangkan secara di pasaran. Masyarakat sudah sangat lazim menggunakan ini, sudah puluhan tahun yang lalu sudah, meskipun memang di masyarakat umum itu masih menyamakan antara eukaliptus dan minyak kayu putih. Jadi sebenarnya eukaliptus yang kita teliti ini berbeda, jadi dia satu famili tapi beda genus antara minyak kayu putih dengan yang eukaliptus yang ada ini. Seperti itu Mas Ade. Ya. Baik, ya masyarakat tentunya berharap agar penemuan obat untuk COVID-19 yang saat ini sedang mewabah segera ditemukan. Tentunya kita tunggu bagaimana hasil penelitian lebih lanjut dari Kementan soal temuan-temuan ini. Terima kasih Pak Fajri telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Mas Ade. Terima kasih.